Konsistensi tumbuh positif sejak bulan Mei, kemudian Juni, Juli, dan Juli ke Agustus juga tumbuh slightly positif walaupun kondisi cukup sulit. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak neto hingga akhir Juli 2025 tercatat 990,01 triliun rupiah, mengalami penurunan 5,29% secara tahunan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak neto hingga akhir Juli 2025 tercatat 990,01 triliun rupiah. Realisasi ini baru setara 45,2% dari target APBN 2025 dan mengalami penurunan 5,29% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya restitusi atau pengembalian pajak. Meski demikian, ia mengklaim bahwa penerimaan pajak mulai tumbuh positif setiap bulannya. Sementara karena restitusi cukup tinggi, next slide please, itu 990,01 yang mana konsistensi tumbuh positif sejak bulan Mei, kemudian Juni, Juli, dan Juli ke Agustus juga tumbuh slightly positif walaupun kondisi cukup sulit. Secara rinci, penerimaan pajak penghasilan atau PPH Badan hingga akhir Juli 2025 telah mencapai 174,47 triliun. Penerimaan PPNBM tercatat 350,62 triliun, penerimaan PPH orang pribadi telah terkumpul 14,98 triliun, sementara penerimaan PBB terkumpul 12,53 triliun. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pelemahan pajak pada bulan Juli 2025 ini bisa menjadi sinyal ya bagi pemerintah untuk segera mengoptimalkan pajak ini, apalagi di tengah penurunan tren daya beli masyarakat dan juga tekanan global. Takutnya jika pajaknya lemah, sedikit masuk, takutnya juga berdampak terhadap fiskal negara ya. Ya, tentu ini harus menjadi PR begitu ya bagi pemerintah, terutama Kementerian Keuangan, bagaimana kemudian bisa melakukan intensifikasi pajak agar kemudian penerimaan perpajakan bisa lebih optimal, termasuk juga ekstensifikasi ataupun perluasan basis pajak. Baik, kita ke informasi lainnya pemirsa. Layanan digital Himbara sering mendapatkan serangan siber setiap hari. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyebut tidak ada lagi pemotongan dana transfer ke daerah dalam penyusunan RAPBN 2026. Sementara itu terkait dengan kemungkinan ada penambahan TKD, Purbaya menyebut pemerintah masih harus berdiskusi dengan DPR RI. Purbaya menekankan kebijakan pemerintah terkait dana transfer ke daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Purbaya menambahkan strategi yang dikedepankan ialah penyerapan dan manajemen penggunaan anggaran yang lebih baik. Kita nggak akan pemotongan lagi. Kita akan cenderung menjalankan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Bisa dua-duanya, bisa itu, dan yang penting adalah penyerapan anggarannya lebih baik dan manajemen cash-nya lebih baik sehingga tidak mengganggu. Pemerintah memangkas alokasi anggaran transfer ke daerah dalam RAPBN 2026. Pada 2026 mendatang, pemerintah mengalokasikan 650 triliun rupiah, turun 24,7% dibanding tahun 2025 yang mencapai 864 triliun. Besaran anggaran transfer ke daerah pada RAPBN 2026 ini adalah yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Saat keadaan sulit dan keuangan negara terbatas, Presiden Prabowo Subianto memutuskan rencana mengalokasikan dana transfer ke daerah sebesar 650 triliun rupiah. Transfer dana ini sungguh dinantikan. Namun, besarannya ternyata turun 24,7% dibandingkan dana transfer daerah tahun 2025 sebesar 864,1 triliun rupiah. Kebijakan itu juga dikemukakan Presiden Prabowo saat menyampaikan nota keuangan dan rancangan APBN 2026.
Besaran anggaran transfer ke daerah pada RAPBN 2026 ini adalah yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Pada 2021, realisasi transfer daerah dan dana desa mencapai 785,7 triliun, kemudian naik pada 2022 sebesar 816,2 triliun, lalu menjadi 881,4 triliun tahun 2023. Meningkat lagi di tahun 2024 sebesar 863,5 triliun rupiah. Adapun pagu TKD 2026 sebesar 650 triliun rupiah terbagi menjadi beberapa pos anggaran seperti dana bagi hasil senilai 45,1 triliun, dana daerah istimewa Yogyakarta 500 miliar, dana desa 60,6 triliun rupiah, dan insentif fiskal 1,8 triliun rupiah. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menyoroti dampak menurutnya transfer ke daerah pada 2026 menjadi 650 triliun rupiah dari sebelumnya 864 triliun rupiah di tahun ini. Anggota Komisi 11 Andi Yuliani Paris mengungkapkan, meski pemerintah tengah gencar merealisasikan program makan bergizi gratis, namun penurunan transfer ke daerah akan berdampak pada tidak adanya program padat karya yang berjalan. Hal tersebut akan membuat masyarakat daerah tidak memiliki pekerjaan sehingga akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Pihaknya meminta Kementerian Keuangan fokus mengurangi angka kemiskinan di daerah. Walaupun ada program makan bergizi gratis, tetapi program yang padat karya itu nggak ada. Apa artinya kalau program padat karya nggak ada di level paling bawah? Artinya nggak ada lapangan pekerjaan untuk kelompok yang unskilled. Artinya apa? Daya beli menurun. Ini perlu dipikirkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi bukan hanya tumbuh secara nasional, tapi apakah bisa mengurangi angka kemiskinan? Bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Saya khawatir kalau daya beli masyarakat terus-menerus menurun, ini akan menjadi ada satu masalah lagi. Ini perlu mungkin Pak Askolani, ini dipikirkan kan Bapak udah ketemu ya dengan bupati-bupati di Sulsel waktu itu. Ya mereka nggak punya program. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta di Pusdiklat Margaguna, Jakarta. Kunjungan ini menjadi yang pertama dilakukan Presiden sejak Sekolah Rakyat resmi beroperasi pada pertengahan Juli 2025. Prabowo mengatakan saat ini pemerintah telah membuka 63 titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia dengan target mencapai 100 titik hingga akhir 2025. Presiden mengungkapkan Sekolah Rakyat merupakan program yang bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya, kita tarik keluar, kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya dia percaya diri dan dia dapat pendidikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Jadi kita tidak mau membiarkan dan berharap ada perbaikan alamiah, itu tentunya itu harapan kita, tapi kalau bisa kita, kalau perlu kita intervensi, kita bantu.